Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita ini masih diberikan rahmat oleh Allah untuk merasakan nikmatnya mendapatkan nikmat iman dengan dimong itu. Jadi diasuh oleh para ulama. Sebab apa? Manusia ini oleh Allah memang selalu diberikan pengasuh untuk biar tidak lupa bahwa kita ini punya tanggung jawab kepada Allah. Nah, manusia ini selalu dikasih pengasuh. Jadi ada pengasuhnya dan belum pernah lepas. Manusia itu dikasih pengasuh. Pengasuh manusia pertama Nabi Adam. Ini yang ngasuh ketika manusia masih besar-besar. Ketika manusia masih 60 dhira'. Satu dhira' itu segini. Kalau 60 gini berarti sekitar 50 meter. Nah, itu pengasuhnya Nabi Adam alaihi salam. Kemudian pengasuh berikutnya yang ngasuh manusia namanya Nabi Idris, yang akhirnya biasa kita lakukan kalau masih anak-anak dulu. Adamun Idrisun Nuhun Utuma Soleh wa Ibrahimu kulun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaku kaza Yakubu Yusufu wa Ayyubu kaza Syuaibu Haruna wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaiman uttaba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khatimun Ta'goya. Itu adalah sebuah nazom yang dikenal dengan nazom Aqidatul Awam. Nah, yang dikenal dengan nazom nazom Aqidatul Awam. Ini terlihat sangat sederhana. Bahkan kadang kita ini suka sambil terbangan atau sambil nutuk-nutuk tembok. Mulai dari abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahim minta imil ihsan sampai adamun Idrisun Nuhun Utuma. Ini NU semua ini ya, insya Allah. Masih hafal enggak? Ayo bareng-bareng. Adamun Idrisun Nuhun Utuma Soleh wa Ibrahim kulun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaku kaza Yakub Syuaibu Haruna wal Musa Dzulkifli Dawudu Sulaiman uttaba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khatimun Ta'goya. Nah, ini adalah sangat sederhana, tapi itu menjelaskan bahwa seluruh manusia ini tidak pernah lepas. Pasti ada pengasuhnya untuk diantarkan kepada
subhanahu wa ta'ala. Lah kita ini termasuk manusia yang diasuh oleh Nabi terakhir Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini asuhannya Nabi Muhammad. Cuman kita sendiri sudah nggak ketemu Nabi Muhammad. Jadi kita ini asuhannya Nabi Muhammad, tapi kita nggak ketemu sama Nabi Muhammad. Makanya kita ini ya begini nih modelnya. Yang diasuh langsung sama Nabi Muhammad ini di Makkah sana, namanya sahabat. Kemudian Rasul meninggal, sahabat ini ngasuh generasi berikutnya, namanya tabi'in. Lah tabi'in meninggal, ditinggal sahabat, ngasuh generasi berikutnya, namanya tabi'ut tabi'in. Lah tabi'ut tabi'in ngasuh generasi berikutnya, namanya tabi'ut tabi'in. Lah kita ini asuhannya siapa? Asuhannya al-ulama warasatul anbiya. Kita ini pengikut Rasulullah, tapi di bawah asuhan para ulama. Makanya biar kita ini nggak lupa bahwa kita ini adalah hanya asuhannya para ulama, maka kita dibikinkan wadah namanya Nahdlatul Ulama. Iben gak lali, biar gak lupa kalau kita ini berkedudukan muridnya ulama, walaupun namanya gak gagah. Nahdlatul Ulama ini namanya gak gagah tapi menyelamatkan. Ada yang gagah, Ansarut Tauhid, itu gagah namanya, keren. Bagi anak milenial itu top, Ansarut Tauhid. Ada namanya apa? Ini terakhir ini, Front Pembela Islam, gagah. Nah, iya, ada ini gagah, namanya gagah, membanggakan. Yang satu yang besar ada namanya, ya misalnya Muhammadiyah, itu kan gagah namanya kan, bolone Nabi Muhammad kan gagah. Terus Majelis Tafsir Al-Quran kan gagah. Nahdlatul Ulama itu kan gak pakai keren, karena ulama itu kalau di kampung namanya kiai. Lah kiai itu kadang utang rokok, iya, gak keren. Sarungnya ya paling 50.000. Makanya, tapi ini nama jimat ini yang akhirnya menyelamatkan orang sadar betul kalau pangkatnya muridnya ulama. Karena milenial ini membuat orang lupa. Sekarang banyak orang di generasinya ulama tapi nggak mau dimong sama ulama, langsung minta diasuh sama Sahih Bukhari Muslim ini yang iya kan, langsung. Karena milenial itu cepatnya luar biasa. Saya dulu waktu masih seusia sampeannya pengen melihat gajah Afrika, saya mesti menunggu flora dan fauna lama. Sekarang mana ada orang nunggu flora dan fauna? Gak ada. Dunia itu ada di handphone. Pengu Afrika keluar. Ini milenial, ini milenial. Gajah Afrika. Ini langsung di sini. Dulu zaman saya yang namanya jatuh cinta.
menyakitkan. Lah itu menyakitkan. Menulis surat cinta, kertasnya warnanya pink, baunya wangi, terus ditulis, kirim ke pos, seminggu berdebar-debar. Ini zaman saya, Dek, aku tahu engkau di sana. Ini sekedar contoh milenial dan bukan ini. Saya bukan produk milenial tapi ngalami milenial. Dek, aku tahu kau di sana. Ada dalam penjara suci. Anu ning ini kalau bahasa Inggrisnya itu di holy prison. Oh, di penjara suci. Nah ya, jarak yang jauh tidak memungkinkan kita untuk bertemu. Tapi aku yakin kerinduan kita hari ini, kita berada di bawah sinar rembulan yang sama. Terus dikirim ke pos, terus berdebar-debar sampai lihat cagak itu seperti lihat wajahnya. Rindu itu berat. Jangan rindu. Berat. Nah, anak milenial itu enggak ngerasakan itu. Langsung dipoto jepret gitu kan. Terus dikirim. Terus bawahnya ditulisi mah itu. Ini anak milenial. Rayuannya juga aneh. Kalau zaman saya rayuannya, Dek, wajahmu seperti purnama. Anak milenial nggak mengenal itu. Dek, kenapa Mas? Apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa? Karena engkau mampu memenjarakan aku dalam hatimu. Iya. Ini milenial. Nah, pada saat yang sama orang sekarang belajar agama ini juga mudah, langsung diketik aja hadis tentang wudu, keluar Bukhari keluar. Apa yang terjadi? Akhirnya sekarang manusia ini bisa belajar sampai ke sumber, langsung pada sumbernya karena bisa akses secara langsung. Hasilnya apa? Rata-rata terus lupa kalau mereka ini bukan eranya sahabat. Langsung begitu bisa baca ke sumber langsung, perasaannya hidup di zaman Rasulullah. Nah, maka sekarang banyak orang tiba-tiba melupakan ini tahun 2019 langsung melompat ke sini. Makanya banyak yang konslet, kejauhan ini lompatnya. Nah inilah, ini milenial itu menghasilkan generasi seperti ini, yang akhirnya tidak ada lagi yang ngasuh, gak ada pengasuhnya. Kita dulu ngaji di depan kiai ada yang ngasuh, dapat ilmu, dapat akhlak. Sekarang nggak ada pengasuhnya. Yang ngasuh adalah dunia virtual. Milenial langsung dunia virtual, langsung diasuh sama Syekhul Googli, langsung diasuh di sini. Maka orang mengalami kehilangan 4 lompatan hermeneutika. Nah, ini enggak sudah kiai milenial. Orang mengalami kehilangan 4 lompatan hermeneutika. Hermeneutika 1, Rasulullah itu mengalami fase namanya real life, kenyataan hidup. Yang tahu ya Rasulullah dan para sahabat. Kemudian mengalami lompatan kedua namanya narasi, cerita. Nah, setelah itu ngelompat ke hermeneutika 3 namanya historiografi, penulisan. Nah, keempat namanya ideologi.
Ini fase sebenarnya adalah fase sudah dalam dunia keyakinan. Begitu orang ini ngelompat ke sini karena ketemu dengan sumber cerita langsung, dia lupa bahwa ada yang hilang. Makanya jangan salahkan kalau akhir-akhir ini NU agak sedikit kerepotan. Kenapa kerepotan? NU mengajarkan pendidikan keagamaan dengan caranya ulama. Orang milenial pengen langsung belajar sesuai dengan yang ada di sumber. Iki ana sing ilang. Inilah. Iki jenengane nek cara pesawat niku jet lag. Nek cara peradaban namanya missing link, ada mata rantai yang hilang. Sehingga kemudian orang mengandaikan hidup kembali seperti zaman Rasulullah. Orang ribut lagi masalah jenggot, orang ribut lagi masalah celana cingkrang, karena itu dulu adanya di zaman Rasul. Kembali minum kencing unta. Tapi kenapa itu tidak terjadi di Nahdlatul Ulama? Kenapa yang begitu-begitu itu nggak ada di NU? NU tetap berada dalam asuhan para ulama. Ini NU tetap berada pada asuhan ulama. Nah, ulama inilah ujung tombak Islam semakin jauh, yang semakin jauh dari Rasulullah. Lah bejo sampean ini mampu bertahan menjadi muridnya ulama. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama. Loh ini sekarang. Jadi memang ini bejo orang sekarang kok mau dimong sama ulama, itu bejo. Begitu tidak dimong sama ulama, apa yang terjadi? Runtuhlah peradaban yang sudah dibangun oleh sedemikian panjang semenjak zaman Rasulullah. Ini yang terjadi. Makanya nama ini memang keramat, memang nama ini. Nama ini keramat. Kenapa? Selalu mengingatkan bahwa kita ini muridnya ulama, dan ulama itu sekarang yang ada ini, yang NU ini, ulama yang ada di Indonesia yang sudah mengalami beberapa asam garam bagaimana menanam Islam di negeri yang jauh. Ulama ngerti ini Indonesia. Suruh pakai jubah yang nggak jalan di sini. Jubah itu di sana. Makanya ada ilmu namanya ahli sunnah wal jamaah. Nah, ahli sunnah pertama ini ya Rasulullah dan sahabatnya wal jamaahnya ini. Nah, wal jamaah berikutnya berkembang terus. Nah, kita ini wal jamaahnya ulama, al ulama warasatul ambiya. Maka coraknya ya gimana ulama itu aja, dan itu di Indonesia. Suruh korban pakai sapi, pakai unta. Wal jamaahnya ulama sini nggak memungkinkan, karena di sini Indonesia lahirnya kerbau sapi, memaksakan diri korban pakai unta, ditangkap polisi. Urusan jenggot tidak lagi ribut karena ulama di sini ketemu dengan ras Mongoloid, bukan ras Smith. Makan 3 jari tidak memungkinkan di sini. Sana kurma, di sini soto Betawi. Loh, inilah maka ada ahli sunnah wal jamaah ini berkembang. Ini maka ada ijma, ada qiyas. Nah ini. Jadi jeneng ulama ini keramat memang. Makanya yang paling aman itu ya ikut NU. Paling aman udah tarweh aman. Ini kan yang sekarang lagi ribut kan Kiai Said itu ya. Yang tidak NU salah. Bukan itu maksudnya. Udah diklarifikasi. Tapi kalau saya lebih senang ikut NU itu aman. Tarweh yang lain 8, NU 20 jelas lebih aman. Kalau seandainya nanti yang benar itu 8, orang NU punya sisa 12.
12. Loh, gitu loh Neng. Jadi NU itu aman. Kalau sana nanti tarweh itu bener-bener yang bener kok 8. Lah NU masih punya sisa 20. Nah kalau nanti yang bener itu yang 20. Nah yang kurang 8 cari, yang kurang 12 cari di mana? Nah aman saja, sederhana. Ahlussunnah wal Jamaah ya sholat. NU aman kalau sholat. Kenapa? Karena kiainya mau mundur, nungguin makmum. Kalau yang lain-lain langsung sholat, azan, qomat, sholat. NU aman teman. Apalagi yang di kampung-kampung yang masih sisa sawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aman. Nanti mundur. Rabbana ya Rabbana. Sambil ngantuk-ngantuk. Ada datang satu malah rokokan. Kiainya sabar. Tombo hati, capek nambahnya hatinya dewe. Kalau sudah nggak datang cowapek baru ngamuk, diurugi anjangan, yang baru datang. Aman namen melu NU, gelem ngenteni. Sama kita ini nggak ketemu Rasulullah cuman sama Allah diajarkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Aman karena NU itu menjalankan sholawat sehingga dikenal dengan nama sholawatan. Karena orang Indonesia kalau pakai apa-apa akhirannya an. Sarung kalau belum dipakai, kalau dipakai sarungan. Peci kalau belum dipakai, kalau dipakai pensiunan. Ngaji kalau belum dipakai, kalau dipakai pengajian akhirannya an. Maka sholawat kalau dipakai sholawatan. Lah kita ini nggak ketemu Rasul tapi disuruh jatuh cinta. Lah caranya seperti apa? Ya hanya NU yang bisa ngajari dengan sholawatan. Iya, itu. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad lahir nang Mekah dinone Senin 12 Mulut. Oh iso ini NU ora iso itu. Aman, sampeyan sing bodoh-bodoh aman. Muridnya ulama aman. Ya kan yang muda-muda yang dimong para habaib ya dengan gaya mudanya. Marhaban ya nurul aini, marhaban, 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 marhaban. Ya, di tempat lain belum tentu bisa. Ini enak. Sing seneng kali durur. Wassalamun zamirun. Dia sallallahu ala marhaban. Tua-tua yang napasnya udah jelek ya. Allah ya Nabi assalam. Nyantel deh. Ibu-ibu yang senangannya Bang Haji Rumah Irama bisa sholawatan dengan cara dangdut. Ya Rasulullah salamun ya Rabbi Asya.
muslimat yang bisa. Coba kemarin acara muslimat asal lagu ini, dasar. Iya itu berjanji dan bisa loh. Yang orang Sunda, ya Rasulullah salam, ya Rabbi Asya, Iwasarati, Al-Fatahya, Siratal, ya Uhailal Jum, Eslilin Masjid, sudah. Yang diajari Habib Syekh, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, Nabi Muhammad. Kok, ya Hana. Ini cara Yaman sana. Makanya saya paling susah menirukan gobokoknya itu. Kalau depannya taruhan saya sama Habib Syekh, bagus saya. Kalau depannya gobokoknya ya nggak bisa. Nah, ini model baru. Orang Indonesia banyak yang tidak ngerti, artinya nggak ngerti. Kalau ngerti, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, pasti gitu. Tapi ini nggak ngerti, tapi seneng akhirnya sekalen-alen, ya Hanana. Ini fenomena baru, solawatan nganggo gede, iki anyar, cilik saya nggak ada. Bahkan ada bendera slang naik, bendera Iwan Fals, ini baru. Loh inilah, loh makanya akhirnya muridnya ulama itu diem-diem bisa mencintai Rasulullah. Yang tidak ikut ulama ngerti sholawat tapi tidak mau sholawatan, makanya ngerti sholawat tidak tumbuh mahabbah. Makanya kalau ada orang sholawatan sewot, karena dia nggak ngerti ngapain sholawatan kok begini-begini itu. Nah ini sudah masuk ke tahapan mahabbah, makanya ya nana itu hulu berlebihan. Masa orang sholawatan pakai joget? Dari dulu cinta itu berlebih ya biasa aja. Cinta itu ekspresif. Ketemu pacar jauh, yes. Ya kan? Cinta itu gak usah terus apa itu? Anta Samsun, anta Badrun, hulu berlebihan. Biasa aja bagi anak muda NU. Itu tidak berlebihan. Karena cinta itu memang berlebihan dalam merayu dek. Wajahmu seperti purnama. Ini cinta. Apa itu musyrik? Taruh bibir Mustafa balik makosidana. Kalau itu musyrik, rayuan cinta juga musyrik dek. Aku tidak ketemu denganmu sehari saja, mati aku. Duh, itu musyrik loh, itu kalau dalam bahasa apa? Oke, tapi ini bahasa cinta. Saya sering contohkan, makanya Bang Haji Rumah Irama pun ketika jatuh cinta, kalimatnya musyrik, ku tahu rumus dunia. Musyrik emang kamu ngerti rumusnya dunia? Cinta itu berlebihan. Ini saya ngerti namanya muridnya ulama yang nggak mau dimong ulama, nggak ngerti begini. Loh ini loh, karena kita ini muridnya ulama. Lah kalau murid Rasulullah langsung ya Assalamualaikum ya Rasulullah. Makanya besok paling di akhirat kalau ketemu kan Assalamualaikum ya Rasulullah, sahabatku. Lah orang sini ya Nabi salam alaika. Dari mana kata Rasul? Dari Jawa ya Rasul. Loh kok lagumu aneh? Iya ini perahu layar.
Nah itu besok Rasulullah kan ketemu umatnya. Nah ini kesaktian kalimat Nahdlatul Ulama. Orang ngerti pangkatnya. Di saat sekarang banyak orang tidak ngerti pangkatnya. Nah ini loh. Nah itu Islam. Nah, kenapa sekarang di Indonesia ini ribut kacau kayak begini? Ini ada silsilahnya. Ada silsilahnya. Silsilahnya kapan terjadi? Kita ini pernah punya pengalaman paling buruk di dunia. Cerita tentang ukhuwah, cerita tentang persaudaraan, cerita tentang Islam itu saudara, itu kan selesai. Sudah, tinggal teksnya saja. Kapan itu selesai? Ketika cucu Rasulullah dibunuh. Mana ada lagi puncak dari itu? Nggak ada, sudah. Puncak dari peristiwa terbunuhnya cucu Rasulullah nggak ada. Lalu sekarang sampean bayangkan, itu jadi ukhuwah Islamiyah, bersaudara, itu remuk pada saat cucu Rasulullah terbunuh, dan kemudian jazirah yang dibangun oleh Rasulullah kembali kepada model sebelum Rasulullah. Ya sholat tapi membunuh, ya puasa tapi saling bantai. Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Utsman dibunuh, terus terjadi perang. Kan gitu. Nah, ini yang mesti kita ingat, bahwa Islam pernah mengalami satu titik di mana kaum muslimin tercerai berai, dan tidak ada pemimpin, sudah tidak ada yang dipercaya. Makanya ketika peristiwa itu terjadi, hanya satu orang yang memendam bagaimana Islam zaman Rasul itu bangkit kembali. Siapa? Namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Ini membayangkan, ini tinggal di baku remuk ini gimana? Yang di sana sudah jadi apa-apa, sudah jadi daulah ini, jadi ini, tapi satu orang yang mempertahankan tidak. Sampai akhirnya apa? Punya anak Sayyid Bakir. Said Bakir punya anak Said Ja'far Shadiq. Said Ja'far Shadiq situasinya sudah sangat rumit, sampai sambat sama kakeknya namanya Rasulullah. Said Ja'far Shadiq itu sambat. Apa sambat itu ya? Sambat itu apa? Mengadu. Ya, ngadu. Apa aduannya? Yang kita baca kemarin itu kan aduan Sayyid Ja'far Shadiq pada kakek buyutnya. Yang kita baca kemarin pas ribut-ribut itu, sholawat asghil itu adalah sholawat ketika Sayyid Ja'far Shadiq mengadukan situasi kepada Rasulullah. Sampai ada kalimat wa asghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajlil zalimin bizzalimin akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita nggak bisa bayangkan situasinya seperti apa, sampai sholawat wa ashlilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Situasinya kacaunya luar biasa. Peperangan, perang mana-mana, saling bunuh terjadi di kalangan kaum muslimin. Maka kemudian dipendam rasanya oleh Sayyid Ja'far Shadiq, sampai punya anak namanya Sayyid Ali Uraidi. Pendam terus, sudah deh aku nggak mau ke sana lagi, sudah biar aja di sana. Menjauh beliau ini, punya anak namanya Sayyid Muhammad, menjauh punya anak namanya Sayyid Ubaidillah, punya anak Sayyid Aisyah, punya anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir,
tambah jauh, punya anak namanya Sayyid Ali, punya anak Sayyid Muhammad, tambah jauh untuk menghindari ini. Punya anak namanya Sayyid Ali Khalid Qasam, jauh punya anak namanya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, menjauh punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih. Nah, menjauh baru kemudian punya anak yang sedikit mampu mewujudkan cita-cita zaman awal lahir Sayyid Abdul Malik, mewujudkan itu di Mongol. Punya anak Sayyid Ahmad Jalaluddin bergeser ke Campa. Di Campa punya anak Sayyid Muhammad bergeser ke Pase. Lah punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir masuk ke Nusantara. Lihat sampean babuyut kecil-kecil, jelek-jelek, pesek-pesek, rembes. Ini gimana ini? Untuk menciptakan, membawa ajaran Rasul. Kemudian punya anak namanya Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi. Lah punya anak Raden Rahmat Sunan Ampelma. Ini baru kita mulai kebagian agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana cara di Arab ributnya seperti itu padahal satu bangsa. Lah di sini bagaimana keadaannya ketika berhadapan dengan puluhan bangsa ini? Bagaimana Islam mensikapi situasi seperti ini? Di sinilah ketemu waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bagaimana memperkenalkan dalam situasi yang sulit seperti ini? Di sinilah akhirnya membangun citra Islam yang ada di Nusantara, mulai ketemu dengan Hindu, mulai ketemu dengan Buddha, mulai ketemu dengan agama lokal, sampai akhirnya mampu bikin formulasi model Islam yang ada di Indonesia. Model Islam di sini berhadapan di sini gimana situasinya? Kayak gini, ketemu Hindu, maka kemudian ada rumus yang dipakai, masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqih yu'jibu dzurra al-yaghidhu bihimul kuffar. Gimana cara nanem Islam? Maka ditanamlah agar tidak menjadi agar Islam menjadi rahmat baru di sini. Allah pangeran, musola langgar, syaikhun ustadzun kiai dengan cara sini. Sunan Ampel mengembangkan rumus ini, punya murid-murid yang bergerak ke timur namanya Datuk Ribandang, bangun kekuasaan di Sulawesi. Hatib Bayan bergeser ke Kalimantan, bangun kekuasaan di Kalimantan. Yang bergeser ke Sumatera bergerak namanya Aryo Abdillah, membentuk kekuasaan sampai akhirnya berdiri Demak, berdiri apa. Nah, yang di Timur Tengah apa? Tumbuh kekuasaan besar namanya Daulah Utsmaniyah yang ada di Turki. Di sini berbeda. Di sini tidak kesentuh sama sekali yang namanya daulah. Di sini trial and error. Bahkan Islam di sini ketika diajar sama Portugis sendiri orang sini ngadepi. Tidak ada yang bantu. Kesultanan Malaka diajar Portugis tahun 1515 sendiri, gak ada yang bantu. 350 tahun perang sendiri, tidak ada yang bantu. Sampai akhirnya dengan kecerdikan para ulama menghasilkan apa? Puluhan bangsa bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Ini dan ini diteruskan terus. Punya murid, punya anak namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang ajarannya teruskan Sunan Kalijaga ajarannya diteruskan Sunan Geseng, diteruskan Mbah Sambulasem, teruskan Mbah Pangeran, Mbah Suta, diteruskan sama Mbah Jabbar, teruskan Mbah Sufyan, teruskan Mbah Abdul Halim, teruskan Mbah Abdul Wahid, teruskan Mbah Khairon, teruskan Mbah Asy'ari, punya anak Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini gila ya. Nah ini jadi NU itu
berdiri 1926 sebagai apa? Sebagai Jam'iyah, tapi isine NU bergerak dari zaman Rasulullah sampai ke Nusantara secara utuh, tidak dikurangi satupun. Tapi diwadahi tahun 1926 lahir Jam'iyah. Kenapa? La islama illa bi quwwatin wala quwwata illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imaratin wala imarata illa bi ta'atin la ta'ata illa bi ta'atillah. Islam tidak akan kuat tanpa Jam'iyah. Islamnya sudah ada, dikuatkan dengan bikin Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Wala jama'ata illa bi imaratin, dan tidak ada kekuatan Jam'iyah tanpa kepemimpinan. Maka ada pengurus besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ada pengurus wilayah. Nah, ini akhirnya dengan kepengurusan ini menjadi tenaga yang memperkuat Islam yang ada di Indonesia. Belanda datang dilawan. Kenapa? Karena para wali meninggalkan wilayah Nusantara, ditinggali Islam, ditinggali wilayah. Belanda minta agar santri di sini belajar kepada Belanda, santri tidak mau. Mantasabbaha biqaumin fahuwa minhum, mendirikan pesantren. Makanya sampai Belanda pusing dengan santri pakai apa, Belanda pakai sarung, pakai celana, santri pakai sarung. Belanda pakai jas, santri pakai baju koko. Belanda pakai sepatu, santri pakai sepatu sendal kayu. Akhirnya Belandanya ngikut santri, mulai pakai sarung, mulai pakai sendal. Santri yang bingung akhirnya ganti sendal kayu, pentolnya cuma satu. Akhirnya Belanda nggak terima dengan model santri ini, dikejarlah santri. Akhirnya santri sampai ke desa. Itulah sebabnya kenapa santri jarang digota, karena itu adalah resiko mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk melawan penjajah Belanda. Maka santri tidak pernah malu ketika ada di kampung. Itu resiko perjuangan melawan Belanda. Waktu itu Belanda mau datang lagi ke Indonesia, yang ngelawan siapa? Santri. Yang bikin seruan iskariman au mujaidan lewat resolusi jihad adalah Nahdlatul Ulama. 65 mempertahankan bangsa ini dari kekuatan radikal kiri dan radikal kanan. 81 menerima asas tunggal Pancasila. Ini NU perjalanannya panjang. Untuk apa? Wala imarata illa bita'atin. Jadi kepemimpinan ini memang harus ada ketaatan. Cuman sekarang ini masalahnya, ketika di sini sudah jadi model keislaman Ahlussunnah wal Jamaah ala thariqati Nahdlatul Ulama, yang di sana remuk, yang di Timur Tengah dulu di bawah lindungan Turki Utsmani remuk, sehingga sekarang di sana tidak ada perlindungan. Kenapa? Turki Utsmani sebagai sebuah daulah yang melingkupi seluruh kaum muslimin dikhianati sama Saudi, dikhianati sama Saudi, jebollah kaum muslimin di Timur Tengah, runtuh semua karena dikhianati sama perjuangan Ibnu Saud. Dan oleh Ibnu Saud perjuangan mendirikan daulah itu diberikan kepada Amerika lewat Aramco, Arab American Corporation. Nah sekarang Amerika ngantem kaum muslimin, maka sekarang kemudian ada perlawanan. Di Mesir lahir Ikhwanul Muslimin, di Filistin lahir Hizbut Tahrir, di Afghanistan lahir Taliban. Tapi yang di sana sekarang semua sudah berhenti, semua kembali kepada negaranya masing-masing. Dominasi dan perlawanan mereka terhadap Amerika berhenti. Ketika mereka berhenti, ternyata bangsa mereka ingin menata dengan cara yang lebih
baik sehingga Ikhwanul Muslimin tersingkir dari Mesir, Hizbut Tahrir tersingkir dari Filistin, dan kemudian setelah operasi di Amerika pecahlah mereka tanpa ada tuan. Mereka menjadi orang-orang liar, lahir Al-Qaeda, lahir ISIS. Jadi di dunia sekarang ini banyak sekali jam'iyah yang tidak bertuan. Kalau dalam bahasa samurai ini adalah ronin. Apa ronin? Samurai tidak bertuan. Dan sekarang mereka sedang mencari tuan. Mereka datang sebagian besar ke Indonesia. Di Indonesia tidak punya tempat, tapi pengen mendapatkan tempat, maka kemudian akan menghancurkan jam'iyah yang sudah ada. Inilah maka kemudian jam'iyah yang sudah ada, bagaimana dihancurkan? Bukan dari jam'iyahnya, tapi dihancurkan dari ketaatannya kepada pemimpin. Maka saat inilah terjadi wala imarata illa bi ta'atin, diolo untuk apa? Menghancurkan kepemimpinan agar mereka bisa masuk dan menempati ruang baru, di mana ruang itu diharapkan tanpa pemimpin. Ini sekarang situasinya yang sedang terjadi. Maka sampai tidak usah kaget. Mereka ini sedang datang ke negeri manapun. Di Malaysia datang ke sana, Hizbut Tahrir dan Salafi diajar sama Malaysia. Datang ke Eropa tidak dapat tempat. Lah datang ke sini ada NO. Datang ke sini ada NO. Ini yang kemudian membuat NO hajar dulu agar ada ruang kosong untuk membangun jam'iyah dan kepemimpinan baru. Ini yang terjadi hari ini. Maka sampai tak usah pusing. Bahwa NU memang lagi diajar kepemimpinannya, dijelek-jelekin untuk apa? Meruntuhkan imaroh di Indonesia, meruntuhkan ketaatan. Untuk apa? Agar orang-orang liar yang tidak bertuan ini bisa masuk ke Indonesia. Setelah terbuang di Eropa, setelah terbuang di Filistin, setelah terbuang di mana-mana, mereka menjadi organisasi yang liar dan masuk ke Indonesia mengharapkan mendapatkan tempat di Indonesia. Maka mereka berbicara tentang ukhuwah. Tapi pengalamannya selalu begitu. Ukhuwah begitu terjalin, mereka akan menjadi mandiri. Karena apa? Karena atiullah wa atiur rasul ini berhenti begitu mereka melihat ulil amri. Begitu mereka lihat ulil amrinya minkum, hanya mereka sendiri. Yang lain tidak boleh lagi ikut menentukan ulil amri. Tapi ketika masih berbicara tentang ukhuwah, semua berbicara tentang atiullah wa atiur rasul. Begitu lihat ulil amri, mereka menyebut diri minkum, hanya mereka lah yang boleh mengendalikan ulil amri. Untung NU wis pengalaman ngadepi pasukan liar kayak begini, ronin ini. NU wis hafal ngadepi kayak begini. Hafal. Iya, karena NU punya orang-orang yang punya kecerdasan. Kecerdasan apa? Kecerdasan melampaui zamannya. Lu kok bisa? Lu NU itu berdirinya kenapa? Berdirinya NU itu setiap malam Mbah Hasyim Asy'ari 41 kali surat Kahfi, 41 kali surat At-Taubah dalam sholat. Yang lain kan kalau mendirikan organisasi paling kulhu. Iki Mbah Hasyim ini 41 kali At-Taubah, 41 kali surat Kahfi. Maka NU jadi besar kayak begini, penumpangnya banyak dan beraneka macam. Ada yang sudah sholat, ada yang belum, ada yang senengannya baru setahun sekali lebaran, naik. NU terima semua. Ada yang masih sholat tapi sekali-sekali bazar togel, ada NU. Lengkap, ini besar organisasinya. Untung punya sopir yang luar biasa kayak Yai Miftahul Akhyar. Dan beliau ini sopirnya, makanya Yai Miftah ini kalau nyopir gak rasa gerusu, wong penumpangnya kayak kita ini. Nanti kalau nyopirnya banter, mutah-mutah ya saya ini.
Maka banyak yang mengatakan NU telat, NU tidak responsif, NU terlambat. Ya biasa, kendaraan besar, yang lain sedikit penumpangnya, makanya larinya cepat. Yang boleh naik yang jenggot tencok, yang nggak jenggot boleh naik. Yang boleh naik yang cingkrang, yang lain makanya larinya cepet, oeng, tapi nabrakan. Ada yang tahu-tahu nabrak sapi, ada. Ini nabrak, makanya NU itu biasa pelan gini. Jadi nggak usah heran. Karena NU ini di baris ini, makanya sampai nggak usah heran muridnya ulama, tempat pensucian. Itu loh, ulama nggak pernah lupa. Kalau ulama itu nggak pernah lupa karena ngomong paling bawah, selalu ingat dengan dawuh Rasulullah, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah akan dikasih ngerti dalam urusan agama. Lah khairan di situ itu nakiro. Khairan itu kalau nakiro maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Lah kebaikan yang sempurna itu bukan milik manusia, maka baiknya manusia tidak sempurna. Makanya jangan merasa bahwa manusia kalau baik harus sempurna, nggak bisa. Malam hari ini jam ini yang paling baik siapa? Ya saya. Aku tenangin, itu tadi, nggak itu untuk ini. Yang paling baik siapa? Kalau baiknya itu nakiro, yang paling baik saya. Yang berdiri sendiri terus tiga imeng. Tapi saya nggak boleh mengatakan saya lah yang paling baik, karena saya menjadi kelihatan baik karena ada panitia. Kalau nggak ada panitia yang bikin pengajian, saya nggak ada di sini lah. Kalau sudah gitu yang baik siapa? Ya ribut saya sama panitia. Nah, ini menjadi baik lagi karena ada yang duduk di sini. Kalau nggak ada yang duduk di sini, ini bukan pengajian, bukan harlah, namanya cekson. Ini jadi kebaikan itu nggak bisa berdiri sendiri. Ya. Makanya kaum muslimin itu muridnya ulama itu hati-hati betul kalau mikir, karena kebaikan nggak bisa berdiri sendiri. Ulama nggak bisa hancurkan Yahudi, bunuh Yahudi. Muridnya capek. Kenapa? Karena umat Islam kalau pergi haji yang nyiapkan pesawatnya orang Yahudi. Yahudinya mati sampean pergi haji ngelangi. Tuh, hidup itu kebaikan itu nggak bisa berdiri sendiri. Orang Nasrani mati semua, susah perempuan kita nggak bisa dandan. Karena yang bisa bikin bedak cantik itu orang Prancis. Nasrani. Bedak Betawi beras ditumbuk ya blonteng semua. Makanya ulama itu nggak terus sok-sokan bikin hukum. Itu rokok haram, ya baik orang nggak ngerokok. Tanya ning Yeni, pasti suka laki-laki tidak merokok. Akan tetapi, Kiai kenapa nggak mengharamkan rokok? Karena rokok dasarnya tidak ada halal haram, nggak ada. Rokok itu nggak ada hukumnya. Jangan karena bersih baik terus berdiri sendiri mau bikin kebaikan dengan haram rokok nggak bisa. Makanya Kiai selalu nanya, kamu kenapa nggak ngerokok? Karena kalau ngerokok pusing Kiai, makruh. Kenapa kamu ngerokok? Oh, kalau nggak ngerokok malah pusing Kiai, wajib. Lah itu kenapa? Karena rokok nggak bisa berdiri sendiri. Ada cukai yang masuk ke negara 174 triliun masuk negara. Rokok diharamkan, cukainya haram, masuk APBN-nya haram. Untuk bikin masjidnya haram. Maka yang mengharamkan rokok dosa lewat sholat di masjid ini. Ini kosong. Malah sekarang ini di sini semua. Makanya bahasa mereka sama, mau bikin huwa, mau bikin apa, biasa untuk menghancurkan ketaatan kepada pemimpin karena mereka telat datang.
Di sini sudah masaluhum fit Taurat atau masalum fil Injil kazar'in yang baru datang menggunakan rumus fakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Sementara kita sudah masaluhum fit Taurat wa masalum fil Injil kazar'in. Mereka telat datang. Kenapa? Karena enak di sana, tapi begitu dikhianati khilafah khalifah hancur, mereka sekarang begitu remuk. Bayangkan kembali khalifah lah, kita dari awal dedel duel, tak ada bantuan khalifah. Maka sekarang Turki runtuh menjadi puluhan bangsa, sementara kita malah puluhan bangsa menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini ya NU. Makanya sampean ojo kaget ditinggali Islam sama para wali dipertahankan, ditinggali wilayah dipertahankan, Islam harga mati, NKRI harga mati. Kenapa lah? Karena hanya NU yang menyatakan penerus Wali Songo, liane nggak ada. Maka bahkan ada yang mengatakan Wali Songo nggak ada. Kenapa? Karena Gajah Mada sudah Islam, namanya Gajah Mada. Ya, tapi saya jengkel, gimana itu Gajah Mada kok Islam menurut kamu? Ya itu sudah Islam Kiai, kamu aneh. Saya mendoakan orang mati, kamu bilang musyrik. Lah kok malah kamu mengislamkan orang mati? Lah maka kemudian yang alok-alok Wali Songo ada, ini semua jenggotnya panjang, ada namanya Zainal Abidin, ada Badrus Salam, ini yang alok-alok Wali Songo nggak ada. Wali Songo fiktif. Akhirnya Kiai Said yang balas, dasar orang kalau jenggotnya panjang itu goblok. Akhirnya mereka balas, Kiai Said yang goblok. Penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok, padahal seluruh Wali Songo itu berjenggot. Lah katamu kemarin nggak ada, kok sekarang ada dan berjenggot? Itu asalnya. Jadi ini makanya begitu Malaysia tahu, Ronin datang itu, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin keluar dari Mesir tak bertuan masuk ke Malaysia, diajar sama Malaysia. Dan Malaysia diserahkan kembali sama si Upin dan si Ipin. Oh, Malaysia tidak bisa lepas dengan India, dikenalkan dari kecil dengan tokoh namanya Jarjit. Malaysia nggak boleh lupa berhubungan dari dulu dengan Cina, maka kemudian si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh Mei. Indonesia mereka nggak boleh lupa dengan Indonesia, bikinkan tokoh Susanti. Itu cara Malaysia. Lah kita caranya NU apa? Ya kita kembali dengan cara ulama, yang satu kembali dengan cara virtual dunia maya. Makanya kemudian kiai tertingginya namanya Google, karena tidak punya kiai real maka tidak ada khol. Coba kalau ada kiainya yang asli manusia pasti khol. Berhubung nggak punya guru ya nggak ada khol, nggak punya guru. Gurunya Google masuk dikoli. Lah kita punya orang-orang kayak Agus Dur ya dikoli, walaupun baru meninggal kemarin ini. Nah itu loh, makanya jangan heran kita ini punya mekanisme bangsa dan negara yang oleh para wali disebut wilayah. Ini daerah wilayah, daerah para wali. Manusianya disebut ro'iyah, kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyati. Maka penduduknya dinisbatkan pada Rasulullah dengan disebut rakyat. Nah, kalau sudah rakyat tidak boleh disebut kafir, karena kafir itu menentang Islam. Kalau hidup bersama namanya dhimmi, kalau saling bertanggung jawab namanya ro'iyah atau rakyat. Itulah maka kiai-kiai sepuh gak pernah mengkafirkan orang. Iya. Terus kemudian kalau ro'iyah ini ngumpul disebut musyawarah, namanya wasyawirhum fil amri. Kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri, maka musyawarah yang tidak menang-menangan sendiri dalam Quran disebut tafassahu fil majalis, fasahu yafsakhillah, maka kemudian disebut majelis.
kepemimpinannya wasi'a kursiyus samawat, maka kedudukannya disebut kursi. Bahasa musyawarah, bahasa ra'iyah, bahasa kursi, bahasa majelis ini bukan bahasa tongkrongan, ini bahasa resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Makanya kalau mau cari negara dengan struktur paling Islam, ada di Indonesia. Makanya para petualang baru Ronin ini nggak ngerti kalau di sini sudah Islam, karena mereka baru datang nggak ngerti bahasa yang ada di Indonesia. Ini loh, amma ba'du. Ini baru mukaddimah. Nah, belum mulai, saya ini baru amma ba'du. Nah, ya makanya NU itu tenang dari dulu, nggak usah khawatir. 60-an kenapa kerjasama dengan PKI dalam NASACOM, karena Indonesia diancam oleh radikal kanan, DITI, PRRI Permesta, dan PKI waktu itu ngomongin bangsa. Maka ketika ngomong bangsa, NU berteman. Tapi begitu PKI berkhianat pada bangsa Indonesia, yang bergerak pertama kali siapa? NU, jangan salah. Terus kemudian Pak Harto berkuasa. Begitu Pak Harto berkuasa, NU ditaruh mana? Ditaruh di P3 sama Pak Harto. Akhirnya sikut-sikutan di dalam kereta namanya P3, sampai kiai-kiai jengkel banget sama Pak Harto. Hadirin, kalau mau tawaf, mau ke Ka'bah, mau apa? Mau tawaf, mau haji, kalau keberingin mau apa? Ngiseng, itu ada seperti itu. Tapi Pak Harto butuh kestabilan bangsa dan negara, maka diberlakukan asas tunggal Pancasila untuk membendung radikal dan kiai-kiai hampir nggak mau. Tapi oleh Gus Dur bermain, Gus Dur dalam situasi seperti ini, panggil sama ya Ahmad Siddiq, tolong ya bikin ukhuwah watoniyah basyariah Islamiyah. Untuk apa? Untuk membawa bahwa NU ini punya persaudaraan bangsa, punya persaudaraan manusia dan persaudaraan Islam. Akhirnya sadar. Akhirnya NU mulai ngerti di bawah kendali Gus Dur. Dan Gus Dur melakukan permainan level tinggi. Bapaknya Mbak Yeni. Ketika Pak Harto, loh, tepuk tangan di banter, gak apa-apa. Ini permainan yang kita orang pusing, orang kecil pusing. Kenapa? Karena Pak Harto kemudian mengganti M. Yusuf dengan Benny Murdani. Karena M. Yusuf gak berani ngamankan pemilu. Ini ketulik sudah. Orang marah ini Pak Harto ketulik karena ngangkat Benny Murdani. Bikin CSIS, ketua Cina, biarpun ini ya. Cina ketulik lagi orang wah. Tapi Gus Dur tahu ini bangsa terancam. Maka Gus Dur kemana-mana jalan dengan Pak B. Ini Gus Dur diteriaki, Gus Dur kafir, Gus Dur tenang aja. Wong kamu gak ngerti aja kok, paling gitu. Itu aja kok repot. Loh, sampai akhirnya apa? Akhirnya ini yang kemudian terjadi. NU sudah siap konsolidasi untuk menerima apa? Menerima asas tunggal Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila itu kebutuhan bangsa dan negara. Pak Harto itu pemerintah bisa berganti. Maka NU menerima asas tunggal Pancasila, tapi dengan Pak Harto tetap melawan, tidak kemana-mana, tapi berada di mana? Kata Pak Harto, kalah aku kalau gini sama Gus Dur. Daripada kita nggak ketahuan Gus Dur itu di mana, Mbak Tutut suruh ikut. Maka Mbak Tutut kemana-mana ngikuti Gus Dur. Nah, karena Gus Dur wong naik bis ya harus bayar. Maka kemudian pesantren-pesantren dapat dari batu haram itu ya sudah. Kalau sebelumnya riswah, kalau ini ujro, ongkos naik kendaraan. Nah, habis itu Gus Dur nyopir, itu Gus Dur yang cerita sendiri. Gus Dur nyopir gitu, ngantuk-ngantuk, Mbak Tutut tidur di belakang. Gus Dur capek, akhirnya Gus Dur berhenti, Mbak Tutut tidur. Gus Dur menaikkan satu penumpang, namanya Bu Megawati. Begitu Mbak Tutut bangun kaget, kok anaknya Bung Karno yang naik. Akhirnya cakar-cakaran di dalam berdua itu, ditinggal tidur sama Gus Dur.
akhirnya meledak peristiwa 27 Juli. NU tidak jadi ngelawan negara yang tabrakan sesama kaum politik. Dua singa capek berkelahi, ya yang ngomong singa yang jadi presiden. Sederhana sebenarnya. Makanya jangan kau katakan NU itu bodoh. NU tidak bodoh karena ketua Jam'iyah Nahdlatul Ulama jadi presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.